Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semua, selamat malam. Di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nandang, NIM saya 12001012. Jurusan saya Teknik Informatika, Fakultas Teknik di Universitas Cendekia Britama. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan ya sedikit hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait dengan mata kuliah mini games, di mana mini games di sini melibatkan 3 objek tangan sebagai alat ya. Jadi biasanya kita itu langsung gitu ya, kertas batu gunting. Di sini saya menggunakan gambar simbol tangan, yaitu batu, tangan mengepal, kemudian di sini ada kertas dengan tangan melambai menyimbolkan kertas, kemudian di sini gunting, yaitu dengan tari jari dengan dua dua jari, yaitu antara jari tangan dan dari jari telunjuk. Di sini ada area result match. Nah, area di sini itu sebagai area di mana kita akan melihat pertunjukan ataupun permainan yang dari ketiga ini yang kita pilih, yaitu berhasil ataupun tidak ya. Jadi di sini akan muncul di mana objek yang kita pilih antara 3 di sini kemudian akan versus di sini melawan komputer. Nah, lalu di sini akan muncul juga apakah kita menang ataupun kalah. Langsung saja ke source kodenya. Di sini saya menggunakan Sublime Text Tree. Nah, di sini banyak sekali ya teks-teks editor, yaitu banyak dari VSCode, kemudian Sublime Text Tree. Jika kalian ingin menggunakan Sublime Text Tree, silahkan di-download saja ya kawan-kawan. Sangat mudah, kemudian instalan juga tidak ribet. Jadi hanya tinggal download saja dan kapasitasnya juga lumayan kecil, tidak begitu besar ya kawan-kawan. Nah, di sini yaitu sebagai dokumen dengan type HTML. HTML itu dengan kepanjangan Hypertext Markup Language. Ya. Jadi di sini menggunakan bahasa Inggris dengan language bahasa Inggris. Kemudian di bagian head, di sini ada MetaCarset UTF-8. Kemudian di sini HTTP Equip XUA Compatible Content IAHK. Ya, jadi di sini kemudian name-nya itu viewports, di mana sebagai kontennya itu ada with device with initial scale. Scale-nya itu 1.0. Kemudian di bagian title ini sebagai judul, di mana judulnya itu mini games, kemudian dengan milih nama saya sendiri, nama saya Nandang, yaitu di bagian head di sini ada body color. Jadi di sini adalah sebagai body background color ya kawan-kawan. Sebagai background colornya orange ataupun dengan red, yaitu merah, maka akan di sini dengan berwarna merah. Kemudian bila kita ingin mengganti dengan warna green, maka di sini akan berubah menjadi warna green. Nah, hijau ya kawan-kawan. Di sini heading 1. Heading 1 itu heading terkecil ya, di mana dia sampai 6. Heading 2, 3 yang terbesar itu heading 6. Heading 1 terkecil. Kemudian di dalam heading di sini ini kita di dalam div ya. Di dalam div ini satu div itu area pertunjukan. Ya, jadi area itu pertunjukan yang kita lihat, yang kita pilih akan melawan bots option komputer, menang ataukah di area ini akan kita ditentukan. Kemudian di sini ada H3, yaitu sebagai capture results-nya, yaitu kita menang ataupun kalah.
Nah, kemudian digunakan di dalam div ada div class games. Nah, di game di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada 3 option. Ya, 3 option nih. Nah, kelas yang pertama ketika kita mengklik option logo batu ataupun logo tangan mengepal, maka otomatis kita akan memilih kepal mengepal. Kemudian kita akan ketika memilih mengklik option yaitu tangan melambai, maka akan tangan yang kita pilih. Setelah itu ketika kita memilih kelas option yaitu dengan tangan 2 jari, maka dia akan mensimbolkan gunting. Setelah itu di area di script di sini, ketika kelas yang kita pilih yaitu dari ketiga ini, kemudian akan kelas di start. Di start dengan konstruktor, di mana play name-nya itu sebagai name-nya itu sebagai you ataupun Anda semua yang memilih. Kemudian kita akan melihat this bot name-nya itu sebagai komputer. Kemudian di sini ada player option, kita memilih dan komputer memilih. Kemudian di sini akan ditentukan pemenangnya, siapa di sini menang. Nah, setelah itu ketika dipanggil get option return bot option. Jadi komputer memilih di sini apa ya? Komputer pilih, kemudian akan diproses. Ketika kita memilih yaitu memilih option bagian apa dari 3 di sini. Nah, setelah itu get player option memilih, kemudian dan find option memilih. Nah, di sini akan ditentukan ya. Jadi di sini ada udah disetting sama saya, kertas akan kalah melawan gunting. Kemudian kertas akan menang melawan batu. Dan kertas dan gunting akan menang melawan kertas. Setelah itu gunting akan kalah melawan dengan batu. Dan batu akan kalah melawan dengan kertas. Dan di sini batu akan menang melawan gunting. Nah, di situ nanti ditentukan kita menang. Di return dengan draw. Fungsi draw di sini jadi di sini ada match direction. Ketika kita draw ataupun sama yaitu antara kita dan bot memilih yaitu akan muncul notif kita draw. Kemudian jika kita menang melawan bots ataupun yang kita pilih itu akan menang win. Di sini adalah function fix option yaitu ketika kita memilih dokumen gets by. Nah, di sini ada set time out. Maka di situ akan ditentukan kita memilih, kemudian bot memilih dan pemenang memilih. Siapakah yang menang? Kemudian prosesnya di sini yaitu kita tidak tahu komputer memilih apa dan kita tahu kita hanya yang memilih. Jadi kita tahunya yang kita pilih saja. Komputer kita tidak tahu mengetahui komputer. Jadi kita belum tentu tahu menang ataupun kalah. Nah, di sini ada live streaming. Jadi live servernya itu selama portnya itu 5501. Kemudian untuk mempercantik tampilan di sini ada root, ada HTML, ada aplikasi, ada summary. Di sini kode-kode CSS untuk mempercantik suatu tampilan yang akan kami buat. Oke, langsung saya coba ya kawan-kawan. Nah, di sini kita memilih batu, maka akan draw karena komputer memilih batu. Ketika kita memilih gunting, maka hasilnya komputer menang. Kenapa? Karena komputer memilih batu dan kita memilih kertas. Komputer memilih dengan batu, kita menang. Oke, itu saja ya kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup simpel ya, tapi kita setidaknya mengetahui fungsi dari function-function yang telah kita buat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.